Saudara, ajang Stand Up Komedi Indonesia ke-12 Kompas TV menggelar audisi. Kali ini digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 400 peserta antusias mengikuti audisi. Antrean untuk mewujudkan mimpi jadi komika ternama terlihat di Balai Kota Bandung, lokasi audisi Stand Up Komedi Indonesia atau SUCI ke-12 Kompas TV digelar. Sejak pagi, peserta sudah antre untuk ikut audisi. Sebanyak 400 peserta dari berbagai komunitas stand up dan juga perseorangan terlihat antusias ikut audisi. Audisi SUCI ke-12 ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Farhan mengapresiasi SUCI Kompas TV yang mampu melahirkan komedian bertalenta hingga dikenal luas masyarakat Indonesia. Farhan juga memuji warga Bandung yang berani mengambil kesempatan melalui audisi ini untuk meraih mimpinya. Wujudin mimpinya bisa di mana aja, bisa di Jakarta, di Surabaya, di New York, dimanapun. Tapi memulai membangun mimpi itu dari Kota Bandung. Itu yang saya alami sendiri dan saya rasakan sendiri. Saya balik lagi ke Bandung, melihat teman-teman pernah datang ke Bandung, membuka pintu-pintu untuk mewujudkan mimpi. Itu saya senang banget. Itu sebabnya makasih banget bahwa SUCI sekarang ini yang ke-12 mulai membuka untuk audisi di sini. Walaupun audisinya kejam ya. Kata-kata terima kasih yang seharusnya terdengar nyaman justru terdengar menakutkan. Sementara itu, salah satu juri SUCI ke-12 Kompas TV, Abdel Akhrian, yang biasa dipanggil Cing Abdel, bilang peserta yang mengikuti audisi kali ini lebih beragam. Waktu pertama ikut jadi juri kan saat itu masih COVID ya. COVID, jadi berasa perkembangannya mungkin karena memang medianya juga beda waktu itu, online, terus penontonnya nggak ada, terus mulai pakai penonton, udah lumayan berubah dan pesertanya juga sekarang misalnya yang dari Indonesia Timur nggak cuma mengandalkan stereotip yang udah ada gitu, jadi kayaknya lebih beragam lah sekarang. Setelah Kota Bandung, audisi SUCI ke-12 Kompas TV akan digelar di Jakarta, yakni pada tanggal 7 Februari 2026. Reza Pratama, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Batasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Selamat siang pemirsa di seluruh tanah air. Selamat datang di program Beritawa. Berita sangat serius, tapi kok bikin ketawa ya? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berita yang mungkin akan membuat kita prihatin kalau tidak disisipi dengan humor. Langsung saja, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wartawan tak dapat langsung dituntut pidana karena kerja jurnalistiknya. Ini kabar gembira untuk kita semua. Ada lagunya ini. Kabar gembira untuk kita semua. Pers di sini nggak boleh diteror babi. Nggak boleh ya, nggak boleh. Tikus juga nggak boleh. Mentang-mentang kantornya banyak tikus berdasi. Karena MK juga menegaskan sebagaimana diatur dalam UU 40/1999, segala sengketa pers wajib diselesaikan lewat Dewan Pers lebih dulu. Putusan ini menutup celah kriminalisasi, menjaga ruang kritik dan memastikan hak publik atas informasi tetap terlindungi. Jadi kalau tersinggung karena baca berita tuh tidak bisa langsung lapor polisi. Karena ini bukan ranah pidana maupun perdata. Toh Pak Polisi dan Bu Polisi itu juga sudah sibuk ngurus laporan mensreanya Panji. Itu menurut keyakinan saya. Nggak tahu Mas Anang. Enggak, aku no. Saya akan menyampaikan data betapa pentingnya putusan ini untuk perlindungan pers. Sehingga ke depan tidak takut lagi menulis sesuatu yang sensitif. Seperti kapan nikah, IPK berapa, ijazah asli atau borongan. Wah, sensitif semua itu. Pada 2020 lalu, 3 jurnalis dipidanakan dengan jeratan UU ITE. Ada Muhammad Asrul dijatuhi vonis penjara 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan setelah berusaha membongkar dugaan kasus korupsi di Palopo lewat 3 tulisannya.
Lalu, Diananta Putra Sumedi ditahan selama 3,5 bulan di rutan Polres Kota Baru. Diananta ditahan karena dianggap menulis berita yang diduga menyinggung SARA dan dijerat pasal 28 UU ITE. Terakhir, jurnalis Muhammad Sadli Saleh divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Di sini Sadli digugat langsung oleh Bupati Buton Tengah. Dengan adanya putusan MK yang baru saja saya sampaikan, sekarang para wartawan tidak usah khawatir diborgol karena sejatinya hampir setiap hari diborgol oleh deadline. Berita terakhir, keributan Keraton Solo, 2 kubu raja kembar cekcok di depan Fadlizon. Di depan Fadlizon, di sini bukan depan persis ya pemirsa, ya agak serong kanan dikit lah. Agak serong, bukan main serong. Kalau main serong kan pejabat lain itu. Adalah pokoknya, jangan terlalu diiniin. 2 kubu raja kembar Keraton Solo, yakni pihak Pakubuwono, PB14 Purbaya dan PB14 Mangkubumi, terlibat cekcok saat kedatangan Menteri Kebudayaan, Menbud RI Fadlizon, Minggu 18 Januari 2026. Bahkan beberapa saat sebelumnya, situasi sempat memanas ketika pihak Lembaga Dewan Adat, LDA, yang berjalan menuju area keraton dihadang kubu Purbaya. Jadi ini ceritanya penghadangan dilakukan oleh pihak raja. Usut punya usut, menghadangnya itu pakai kuda yang jalannya L. Dan yang dihadang sempat teriak skak. Akhirnya situasi kembali tidak memanas ketika benteng memakan kuda. Kedatangan Fadlizon bertujuan menyerahkan surat keputusan Menteri Kebudayaan. SK Menteri Kebudayaan ini menunjuk KGPH Tejo Wulan sebagai pelaksana. Namun, usai Fadlizon memberikan sambutan, pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta yang juga kakak PB14 Purbaya, GKR Panembahan Timur, menghampiri Menbud dan menyatakan protes atas penunjukan KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan menjadi pelaksana pengembangan Keraton Solo. Walah, paham. Jadi ini tuh perkaranya soal siapa yang jadi pelaksana pengembangan keraton. Saya ini juga orang Jawa loh. Dan biasanya orang Jawa itu penuh dengan upload, download, unggah, unduh gitu. Jadi ya kalau cekcok begini kan, mbok ya jangan sampai jadi konsumsi publik, musyawarah yang bagus gitu. Kalau debat jangan sampai mengeluarkan kris ya. Nanti kan ini apa, nyeken gitu. Tit 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 gitu. Tet gitulah pokoknya. Ya itulah berita terakhir yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup saya akan membacakan pantun sedikit saja. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Jaga kewarasan, jaga logika. Terima kasih, saya Fajar Mukti menyampaikan dari Britawa undur diri. Selamat siang.